Wakil Ketua DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat resmi melantik Utut Adianto sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Pelantikan Utut ini dilakukan sebagai penambahan satu jatah pimpinan PDI Perjuangan di DPR sebagai amanat undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pelantikan yang berlangsung Selasa siang dalam rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali. Pelantikan Utut setelah pimpinan DPR menerima surat resmi dari DPP PDI Perjuangan dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR. Sementara untuk pelantikan Wakil Ketua MPR dijadwalkan pada minggu ini. Bahwa baik-baiknya nomor R paripurna Dewan hari ini yaitu penetapan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2014-2019. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang atas Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan telah diterimanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk penetapan Saudara Dr. Andes Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Adapun penambahan kursi pimpinan sebagai amanat Undang-Undang MD3 Nomor 2 Tahun 2018 adalah penambahan satu kursi wakil pimpinan DPR dari PDI Perjuangan dan 3 wakil pimpinan MPR dari Gerindra, PKB, dan PDI Perjuangan. Daniel Ade Chandra, JAK TV. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. Belum kelar atau belum selesai masalah beberapa pasal kontroversial di Undang-Undang MD3, muncul persoalan baru, yakni mengenai salah satu pasal yang kemudian berimplikasi pada penambahan 1 pimpinan DPR dan 3 pimpinan MPR. Apa yang dipersoalkan sehingga menjadi silang sengketa antar partai-partai atau fraksi-fraksi di parlemen. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada dari PKB Pak Cucun Ahmad, anggota DPR RI fraksi PKB. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada pengamat politik Pak Said Salahuddin. Pak Said, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pece. Lalu kemudian ada Mas Lusius Karus, peneliti dari Formapi. Mas Lusius, selamat malam. Selamat malam. Kita menantikan satu orang lagi politisi yang juga akan hadir bergabung bersama kami dari Golkar, yakni Ahmad Doli Kurnia. Kita harapkan untuk segera hadir. Saya ke Pak Cucun dulu. Pak Cucun, tampaknya kontroversi atau silang sengketa terjadi antara PKB dengan P3 karena ada satu tambahan pimpinan MPR ya yang didapat oleh PKB yang tidak secara legowo diterima oleh P3. Anda bisa jelaskan? Proses pembuatan undang-undang itu semua terlibat ya, baik P3 maupun pada saat itu Nasdem. Sebetulnya substansinya bukan pada poin pasal. Yang walk out dua fraksi tersebut ya. Ketika paripurna. Fraksi Anda tidaknya? Ya, kan kita ketika pembahasan semua lengkap ya. Fraksi-fraksi yang menyetujui pasal per pasal yang sekarang misalkan ini berkembang. P3 menyampaikan atau Nasdem menyampaikan bahwa tidak menyetujui pasal-pasal yang di luar terkait kursi. Itu setiap pasal per pasal pimpinan balik itu, pimpinan panjanya mengetok palu itu melibatkan semua fraksi yang ada. Nah, tapi dalam pandangan pandangan fraksi pada saat itu ya Nasdem menyatakan tidak menyetujui, kemudian tidak ikut dalam keputusan terakhir dan P3. Tetapi proses dalam pembahasan pasal-pasal itu tidak ada yang protes satupun. Ya. Nah, termasuk kita kilas balik ya, ini kan sebetulnya sudah berlaku sebagai undang-undang walaupun tidak ditekan oleh Presiden. Bukan hanya terkait kursi, semua pasal dalam mereka itu terlibat MD3 juga membahas. Ya. Iya. Jangan-jangan PKB akhirnya tidak walk out karena ada salah satu pasal yang menguntungkan. Tidak terjadi perdebatan apapun sekarang misalkan yang lagi dalam hal pasal-pasal lain, ya? bukan hanya pimpinan pasal semuanya. Itu semua menggelinding, tapi karena mungkin remote dari pimpinannya ada pasal yang terkait pimpinan
tidak dapat partai ini atau fraksi ini, ya mereka menarik diri. Jadi ada remote dari pimpinan P3 yang kemudian membuat mereka protes begitu? Ya, yang awal itu karena kita PKB lihat yang mengatakan demikian ada remote dari pimpinan P3. Kita melihat ada satu keinginan atau harapan bahwa pimpinan MPR ini kan bisa dibagi semua fraksi-fraksi. Tetapi kita melihat pada saat itu kan kebutuhannya asas keadilan. Ya, mari kita bicara dulu seperti ini supaya pemirsa di rumah juga tahu. Masalah penambahan kursi sebelum nanti kita juga bahas kembali mengenai pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Soal pasal penambahan kursi pimpinan DPR ini akhirnya yang mendapatkan jatah kursi tambahan sebagai fraksi ke-6 pimpinan DPR adalah PDIP. Walaupun itu juga masih kontroversi karena banyak juga yang mengatakan 5 dipilih begitu ya. Lalu kemudian yang satunya tidak begitu, kesepakatan itu masih kontroversi juga. Dan ada 3 penambahan kursi di MPR, yakni didapatkan PDIP, Gerindra, dan PKB. Nah, untuk penambahan PKB ini yang protes adalah kawannya PKB, yakni P3 seperti itu. Karena ada frase yang nanti kita bahas membingungkan masalah jumlah suara ataukah jumlah kursi di parlemen. Suara terbanyak di DPR. Suara terbanyak di DPR. Itu menurut P3 ekuivalen dengan kursi. P3 menerjemahkan bahwa suara terbanyak itu suara terbanyak hasil pemilu. Hasil pemilu, oh iya. Tapi kalau menurut PKB itu adalah sama dengan kursi. DPR itu hasil keputusan kajian dari Badan Keahlian di Badan Legislasi itu bahwa yang namanya sudah di DPR, kursi itu dikatakan, kalau kita pemilihan kan bukan pemungutan kursi, tapi pemungutan suara. Setiap voting yang dilakukan di DPR itu kan pemungutan suara. Makanya suara terbanyak itu diurut. Siapa yang terbanyak kursinya? PDIP, kemudian Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat, PAN, PKB. Urutannya itu. Karena kalau dari sisi suara, pemilu 2014 itu ya PKB suaranya 2.800.000 lebih banyak dari PAN, tetapi kursinya PAN lebih banyak, 49, kita 47. Karena disebut di sana pasalnya adalah suara terbanyak di DPR, itu suara terbanyak itu sudah konotasinya sudah ke kursi. Kursi di DPR begitu, menurut PKB demikian. Saya lempar ke Mas Lusius dulu. Kalau menurut pandangan Formapi seperti apa? Konflik yang pertama ini dulu yang kita bahas antara P3 dengan PKB. Ya tentu saja membingungkan gitu ya. Masalah soal penggunaan kata-kata itu tidak tuntas pada proses pembahasan gitu ya. Belakangan baru muncul tafsir-tafsir seperti ini lagi. Saya kira ini contoh yang tidak terlalu bagus dalam proses pembahasan legislasi, saya kira gitu ya. Ketika untuk kata-kata kunci seperti ini saja mereka tidak bisa putuskan, kan mestinya ini sesuatu yang eksak gitu ya, soal suara terbanyak atau kursi terbanyak. Kalau yang dimaksudkan misalnya jumlah kursi terbanyak, kenapa nggak dicantumin aja pakai kursi terbanyak biar tidak menimbulkan multitafsir. Tapi kalau suara terbanyak di DPR seperti itu, menurut pandangan Anda itu lebih ekuivalen kepada kursi di DPR atau suara terbanyak perolehan ya itu 2014. akhirnya penuh kepentingan jadinya tafsirnya gitu ya. Karena kan mestinya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan misalnya berdasarkan perolehan kursi itu atau kursi terbanyak di DPR gitu. Kenapa nggak menggunakan itu saja supaya kemudian jelas arahnya kemana gitu ya. Jadi kan penuh pertanyaan ketika kemudian sudah disahkan, sudah mulai berlaku, lalu muncul perdebatan seperti ini, kan lucu gitu ya. Mereka sendiri yang membahas, mereka sendiri yang kemudian memunculkan kontroversi soal itu. Gitu. Ini mestinya kemudian bukan pasal yang perlu diributkan kalau misalnya dalam proses pembahasannya itu tuntas gitu soal penggunaan kata mana yang paling tepat yang kemudian tidak menimbulkan tafsir-tafsir setelah ini berlaku. Apalagi ini hanya untuk kepentingan mereka saja, kepentingan Betul, internal apalagi untuk fraksi-fraksi, kepentingan bukan mereka kepentingan saja. rakyat. Jadi kita kemudian harus ikut gaduh untuk sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan. Tapi menurut hemat Anda sebetulnya yang layak memenangkan kursi di MPR ini selain daripada PDIP dan Gerindra, apakah PKB seperti sekarang atau justru P3? Kalau hitung-hitungan porsinya itu kan PKB bolehlah mendapatkan itu kalau misalnya berdasarkan hitungan kursi terbanyak di DPR gitu ya. Tapi kan itu dia, itu tidak dijelaskan secara tuntas di bunyi pasal undang-undang karena itu kemudian P3 menafsirkan ini bisa saja PAN lagi yang kena, padahal PAN sudah punya kursi pimpinan itu di MPR gitu kan. Jadi saya kira ini
hanya mau mengatakan ada yang tidak beres pada proses pembahasan, yang tidak hanya kemudian memunculkan kontroversi soal jumlah kursi, tapi juga banyak pasal lain yang yang nanti kita akan bahas lagi seperti itu sampai kemudian Presiden tidak mau tanda tangan walaupun akhirnya juga berlaku. Pak Ahmad Doli Kurnia, politisi Golkar, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Saling Silang. Saya ke Anda lagi Pak Cucun. Pak Cucun, jadi sampai tadi sore akhirnya sudah ada kompromikah dengan kawan Anda? Mekanismenya kan bukan hanya kompromi, dan emang di parlemen itu sudah semua dilakukan, ada mekanisme pembahasan. Kalau di DPR kita ada rapat BAMUS ya, rapat konsultasi pengganti BAMUS. Semua apa yang kita bicarakan di paripurna tuntaskan dulu di tingkat BAMUS itu. Kalau di MPR ada, karena ada kelompok DPD, itu istilah katanya RATGAB ya, rapat gabungan antara poksi-poksi MPR ditambah dengan DPD, semua sudah memberikan pandangannya pada tadi sore, dan semua sudah sepakat bagaimana pembahasan di MPR itu tidak seperti DPR ya Bang, karena melihat para figur-figur yang ada di MPR itu sikap kenegarawannya ditujukan, bagaimana pembahasan juga walaupun dinamika ada. Dinamika tapi ada. Tidak sekuat di DPR. Tidak sekuat di DPR. Ya? Jadi memperlihatkan sebetulnya ini bukan perebutan kursi atau misalkan ini ambisi-ambisian, tapi bagaimana asas keadilan ini. PKB pada posisi pemenang pemilu kalau diurut, di sana sudah ada yang lebih dulu mendapatkan PKS kan, di bawah PKB. Apalagi kalau P3 kan di bawah PKS. Nah ini semua berpikir pada saat itu ya PKB di MPR kan tidak ada, di DPR tidak ada. Memasukkan pasal itu sudah hasil kesepakatan pembuat undang-undang. Ya, pembuat undang-undang bagaimana biar apa yang menjadi diharapkan semua proporsional pada keinginan PDIP sebagai pemenang pemilu, ini juga diakomodir, karena harus ada asas keadilannya itu. Tadi pembahasan di rapat gabungan ya fine-fine saja. Fine-fine saja. Akhirnya P3 menerima. Ya dengan catatan mau tidak mau tadi. Ya, ini kan harus dijalankan. Oke. Baiklah. Nanti kita juga akan bahas mengenai ini konflik internal yang mungkin akan terjadi lagi di Golkar, juga terkait salah satu kursi di MPR. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.